Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1657 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan kami. Tanpa firman-Mu kami tersesat, kami gelap tanpa arah. Kami butuh firman-Mu untuk menerangi, untuk membimbing, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan terang Tuhan. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Mari buka Alkitab kita, dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai ayat 35. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai ayat 35. Di bawah perikop anak-anak Yakub. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukannyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami kebenaran firman Tuhan ini, yang saya percaya kita semua pasti diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan singkapkan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukannyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub. Karena Yakub lebih mencintai Rahel. Kita dapat melihat di sana ada ketidakadilan di sana. Betul? Saya melihat bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang tidak mendapat keadilan. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang terluka, teraniaya, yang tersolimi. Amin. Lihat Lea. Dia tidak dihiraukan oleh suaminya, tidak diperhatikan Yakub. Tapi Tuhan memperhatikan Lea. Amin. Dari Lea lahir anak-anak Yakub. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Dan Yehuda adalah anak Yakub dengan Lea. Amin. Haleluya. Menariknya bahwa setiap kali Lea melahirkan anak, Lea selalu berkata-kata profetik. Amin. Mari kita lihat ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben.
Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Haleluya. Setelah Lea melahirkan anak pertama, Lea berprofetik. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saat ini saudara memiliki pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaanmu, dalam komunitasmu, atau bahkan dalam pelayananmu, saudara merasa saudara dianaktirikan, saudara dikucilkan, saudara dihina, saudara dianggap antara ada dan tiada. Saudara mungkin merasa seperti Lea, tidak diperhatikan oleh orang yang ada di sekitar saudara. Dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Amin. Tadi saya katakan, Tuhan menyertai orang-orang yang teraniaya, tersakiti, tersolimi. Tuhan mempedulikan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Lea mendapat hal yang tidak menyenangkan dalam dirinya karena suaminya yang dia cintai tidak mencintai dia. Saya mau tanya, gimana perasaan saudara ketika mendapati bahwa pasangan saudara ternyata tidak mencintai saudara? Saya mau tanya, gimana perasaan saudara? Pasti hancur hati berkeping-keping. Pasti saudara kecewa, marah, campur aduk jadi satu, betul? Dan pastinya itu sangat-sangat menyakitkan. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Lea. Lea begitu hancur hatinya karena suaminya tidak memperhatikan Lea. Tapi Lea tahu bahwa Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak selalu memperhatikan Lea. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini. Apapun keadaan saudara saat ini, saudara dan saya ada di hati Tuhan selalu. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau belajar. Yang pertama, Tuhan memperhatikan kita yang mungkin tidak diperhatikan manusia. Mungkin kita tidak diperhatikan orang tua kita, kekasih hati kita, atau bos kita, teman-teman sekerja kita dalam pelayanan ataupun dunia sekuler. Mungkin mereka menganggap kita sebelah mata. Mereka tidak memperhatikan kita. Tapi percayalah, Tuhan memperhatikan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ke ayat 33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah melahirkan anak kedua, Lea memberi nama anak itu Simeon. Setelah melahirkan Simeon, Lea berprofetik, sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada di posisi Lea sekarang ini, ambil sikap berdoa. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar dan segera menjawab doa-doa orang-orang yang tertindas, teraniaya, tersakiti. Tuhan mendengar seru doamu. Amin. Jadi ambil sikap berdoa. Kalau saudara tersakiti, jangan balas ngamuk saudara. Ambil sikap berdoa. Karena Tuhan mendengar. Di saat saudara tersakiti, teraniaya, doamu itu sangat menyentuh hati Tuhan. Karena saya percaya ketika kita ada dalam pergumulan, tekanan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kita biasanya berdoa lebih sungguh-sungguh. Nah, doa yang sungguh-sungguh itulah yang menggoncang hati Tuhan. Sehingga Tuhan bersegera menjawab doa orang-orang yang teraniaya, yang tertindas, yang tersakiti itu. Amin. Jadi kalau saudara saat ini sangat-sangat menderita karena ulah dari orang-orang yang ada di sekitar saudara, jangan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, tapi ambil sikap berdoa dan berdoa. Sampai akhirnya
Tuhan mendengarkan doa-doa saudara. Sampai pada akhirnya, saudara akan melihat Tuhan menjawab semua apa yang saudara doakan. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Kalau saat ini, saudara teraniaya, tertindas, tersakiti, terpukul, tersolimi, dengan keadaan seperti itu mungkin, saudara sudah mulai menyerah. Tapi saya mau katakan, tetap bersemangat. Sebab Tuhan menyertai saudara. Ambil sikap berdoa. Karena Tuhan mendengarkan doa-doa saudara dan saya yang teraniaya. Amin. Itu yang kedua. Jadi Tuhan mendengar doa-doa saudara yang saat ini sedang bergumul, yang saat ini betul-betul hidup di bawah penganiayaan, tertindas. Tuhan mendengar doa-doamu. Amin. Lanjut ayat 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Lea kembali mengandung dan melahirkan anak dari Yakub dan diberi nama Lewi. Suku Lewi inilah yang kemudian mendapat mandat khusus dari Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan di bait Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang melayani di bait Allah itu khusus dari suku Lewi dan keturunan Harun. Hanya 2 keluarga itu yang boleh terlibat melayani Tuhan pada konteks perjanjian lama di bait Allah. Suku Lewi inilah yang mendapat peran khusus untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Lahir dari apa? Rahim Lea. Yang tadi kita baca, orang yang tidak dicintai oleh Yakub. Tapi dari rahimnya keluar suku yang spesial di mata Tuhan. Suku yang khusus untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Lewi artinya pengikat. Dari suku Lewi inilah mereka mengikatkan diri untuk melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat ketika ada seorang Lewi yang bekerja sebagai pemungut cukai. Tuhan Yesus menemui dia dan berkata apa? Mari, ikutlah aku. Dan dia langsung melepaskan, meninggalkan semua pekerjaannya lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang suku Lewi tempatnya ada di rumah Tuhan. Melayani umat, melayani Tuhan. Amin. Itu pekerjaan dari suku Lewi. Makanya ketika Tuhan Yesus mendatangi Lewi si pemungut cukai, Tuhan Yesus mau berkata kepada si Lewi itu, tempatmu bukan di sini. Tempatmu melayani Tuhan. Amin. Demikian juga saudara dan saya. Saudara, di zaman kasih karunia ini, Tuhan tidak lagi memakai satu suku untuk melayani dia, tetapi memakai semua orang yang percaya, yang mau, yang rindu melayani, yang terpanggil melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Saudara, suku Lewi dalam tanda kutip di zaman sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengikatkan diri untuk melayani raja di atas segala raja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Lea, walaupun dia tidak dicintai oleh suaminya yaitu Yakub, tapi kita dapat melihat Tuhan beracara di dalam kehidupan Lea. Anak-anaknya berkualitas, anak-anaknya dipakai Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan. Amin. Saudara, sekali lagi, profetik Lea, dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Amin.
Arti rohaninya adalah Tuhan mau kita itu dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita betul-betul ada di dalam lingkup Tuhan. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin hari, semakin dekat, semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau saudara menerima tugas mulia dari Tuhan, yaitu mari kita mau melayani Tuhan. Haleluya. Yang ketiga kita belajar, Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Lanjut ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Saudara perhatikan, Lea ini orang-orang yang betul-betul menderita tekanan lahir dan batin. Tapi saudara perhatikan, apa kata Lea dalam kata-kata profetiknya dia? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersyukur walaupun kita betul-betul tersakiti, teraniaya, tersolimi. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, tetap bersyukur. Amin. Karena kalau kita bersyukur, kita akan keluar menjadi pemenang. Kita akan semakin diberkati kalau kita mengucap syukur. Nah, kalau kita bersungut-sungut, kebalikan daripada bersyukur, kita akan berhadapan dengan murka Tuhan. Tuhan mau kita dalam segala situasi, kondisi tetap bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Minimal kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kalau kita masih boleh ada sampai sekarang ini. Karena kalau kita bersyukur, maka Tuhan akan memberikan kita power, kuasa yang luar biasa, sehingga kita tetap kuat, bertahan, menjalani kehidupan yang berat sekalipun. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Jadi saudara jangan lupa mengucap syukur. Lihat mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sana Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita mengucap syukur. Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan apa? Mengucap syukur. Amin. Di saat kita mengucap syukur, mujizat Tuhan terjadi. Ada banyak di antara kita, ketika kita mengalami satu kesusahan, yang kita lakukan apa? Bersungut-sungut, bukan bersyukur. Saudara, mari kita belajar bersyukur. Karena ada mujizat di balik mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, menarik bahwa dalam kehidupan Lea yang teraniaya tadi, dia melahirkan anak yang bernama Yehuda. Saudara, perhatikan. Yesus keturunan dari Yehuda. Yehuda ini anak Lea. Artinya apa? Lea, orangnya yang tidak dicintai Yakub, adalah leluhur dari Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan. Hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan Lea. Tapi Tuhan ubah ratapannya menjadi sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami Tuhan, mau diberkati Tuhan, anak cucu mau diberkati, belajar dari sekarang, belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan memperhatikan saudara yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara, tapi Tuhan memperhatikan saudara. Yang kedua, kita belajar, kalau saat ini saudara mengalami hal yang tidak menyenangkan, tertindas, teraniaya, terpukul, tersolimi, ambil sikap berdoa. Karena apa? Tuhan mendengar doa-doa orang yang tertindas.
Yang ketiga, Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan berkati buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, lawat mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Darah Yesus masuk dalam tubuh mereka dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Berkat surga turun memenuhi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa menghubungi WA saya di 081337 491360. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.